sudah pada agenda ke pendampingan ke-6, paling pendampingan terakhir, dan bulan terakhir juga mungkin di pelaksanaan program PTGT. Nah, terasa juga kan bulan. Jadi untuk agenda hari ini adalah bagaimana kami hadir untuk mengkonfirmasi terkait pemetaan aset yang kemarin dengan beberapa stakeholder yang dilakukan oleh CBP dan kita beberapa waktu lalu bersama semua stakeholder yang ada di SMK 1 ini. Nah, hari ini kami kemudian mengkonfirmasi ulang bagaimana pemetaan aset yang saya lakukan. Nah, tentunya kehadiran kami bukan berarti datang mengintervensi Bu ya, bukan, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan dari CGP hebat kita dan saya selaku pendamping untuk kemudian menjalankan segala kegiatan dan aktivitas yang ada di PTGP ini. Baik, dengan waktu yang ada saya mohon izin untuk kemudian saya masuk di bagian pertama Bu ya. Ya, kira-kira bagaimana proses Ibu selaku kepala sekolah dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita di SMK? Mengidentifikasi sumber daya yang ada di SMK ya? Iya, siap ya Bu. Selama ini sih Pak, kalau kita mau mengidentifikasi apa-apa sumber daya yang ada di SMK, biasanya apa ya? Biasanya tuh ketika ada acara atau ada masalah atau ada sesuatu yang membutuhkan sumber dana gitu kan Pak. Nah itu kami kumpul sama-sama, rembukan sama top manajemen lah ceritanya ya Pak. Nah di situ kita tanyakan kira-kira misalnya kalau ada kegiatan ini apa ya yang bisa membantu kita untuk supaya kegiatan itu terlaksana dengan dana yang terbatas seperti itu. Ketika ada momen Bu ya, ada momen kemudian melibatkan seluruh stakeholder Bu ya. Melibatkan stakeholder atau paling tidak yang terdekat kan otomatis teman-teman yang membantu saya ya Pak yang ada di top manajemen, ada wakanya, ada konselingnya. Nah, itu biasanya saya ajak rembukan, saya ajak musyawarah kira-kira kalau ini ada kegiatan seperti ini dengan dana kita yang terbatas bagaimana ya supaya kegiatan ini tetap berjalan walaupun dengan dana yang terbatas. Biasanya gitu sih Pak. Biasanya pemberdayaan struktur manajemen kita betul. Yang kita maksimalkan. Nah ini yang menarik dari apa yang pola yang Ibu kembangkan dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah. Nah tentunya sumber daya yang kita miliki yang ada di SMK ini kalau saya melihatnya apalagi kalau kita berbanding dengan jenjang yang lain. Saya tadi sempat sampaikan kepada CGP hebat kita dengan Ibu Komite. Kalau 2 hari aja ini kita mendata aset SMK ini tidak selesai. Ya, itu kemudian kalau kita berbicara 7 aspek dari modal sekolah itu kemarin sampai yang sangat menarik tadi dari komite adalah modal politiknya Bu ya, dari visi, sosial budaya, keagamaan sampai kepada di modal politik atau ada lingkungan juga demikian. Nah itu yang kemudian saya tidak jauh kemudian ke sana, tapi bagaimana trik kepala sekolah ini tadi seperti yang Ibu kemukakan, tentunya memaksimalkan pemberdayaan struktur manajemen, kemudian pelibatan yang stakeholder. Nah mungkin ada lagi yang menjadi selama ini kacamata Ibu atau trik-trik Ibu selain daripada 3 poin penting tadi yang Ibu anggap sebagai bagian daripada pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Iya. Ya, istilahnya identifikasi ini terhadap sumber daya yang tadinya belum mungkin dalam periode sebelumnya tidak termaksimalkan, mungkin ketika Ibu setelah mengidentifikasi atau mengenali bisa diefisienkan atau dimaksimalkan pemanfaatannya. Ya selama ini sih Pak, kalau misalnya contohnya saja mungkin dari sumber daya manusianya atau rekan-rekan guru-guru yang saya miliki ini kan punya pengetahuan dan keterampilan masing-masing ya Pak.
punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Iya. Dan ketika mereka punya kelebihan itu, maka biasanya saya gunakan mereka untuk memotivasi juga teman yang lainnya. Jadi saya berusaha bagaimana caranya bahwa pengetahuan dan keterampilan dari semua guru-guru di SMK Negeri 1 Nunukan ini tidak hanya itu saja orangnya gitu nah Pak. Jadi untuk mereka yang mempunyai kelebihan mungkin bisa memotivasi temannya, share ilmunya kayak gitu. Tuh. Ya, Itu kalau dari segi manusianya sih Pak. Iya, Kalau dari segi mungkin aset lainnya yang berbentuk fisik, biasanya untuk kan kita sudah BLUD nih Pak. Iya kan, karena kita sudah BLUD maka untuk pemanfaatan aset yang berbentuk fisik biasanya kita berdayakan untuk mendanai, artinya ketika ada orang mungkin dari luar itu membutuhkan, itu biasanya mereka menyewa di sini Pak. Oh, gitu, Iya, karena kita kan sudah sistem BLUD ya. Iya. Ya, ini yang kemudian sangat menarik Bu. Saya tidak mendapatkan di titik lain ini bagaimana ketika sekolah bisa memberdayakan aset itu menjadi sebuah potensi untuk kemudian hak pakainya bisa dikomersilkan gitu ya. Itu nggak bisa ya? Bisa, dan itu diatur regulasi. Karena kita sudah ada penetapan SK dari gubernur langsung. Dan itu tidak semua Bu ya, jenjang SMK. Untuk SMK itu pun di Kalimantan Utara hanya 13 saja. 13 di Kalimantan Utara. 13 SMK saja yang ditetapkan dengan SK gubernur. Itu Nunukan cuma satu Bu. Nunukan kita ya SMK Negeri 1 Nunukan. 13 dan satu. Nah ini yang kemudian mohon izin Bu, cek lagi-lagi saya mau mengeksplor, menggali terkait ini pertanyaan pertama dan identifikasi. Ada tadi yang tentunya inilah harapan daripada PPGP Bu sebenarnya. Bagaimana Ibu melihat mencermati dengan kapasitas yang anggota Ibu yang ada di sini, kemudian Ibu memberdayakan dalam bentuk berkolaborasi, kemudian sharing pengetahuan, saling mengisi satu sama lain, dan tentunya bagian daripada kapasitas kepala sekolah untuk memanajemen. Nah tentunya ketika itu berkesinambungan dilaksanakan, sebenarnya ini barang seiring dengan apa yang diharapkan dari program guru penggerak. Karena dari guru-guru yang ada walaupun masih sekarang dalam kelompok kecil, hasilnya atau alumninya bisa jadi dengan mereka mengimbaskan, dengan mereka berbagi dengan teman sejawat ataukah bahkan lintas kombel, itu bisa merangsang pertumbuhan yang lebih cepat. Nah itu yang kemudian apa yang Ibu lakukan, alhamdulillah luar biasa, dan identifikasi Ibu kemudian bisa saling mendukung sebenarnya dalam program ini. Kemudian yang kedua yang menarik ini bahwa dari SMK 1 Nunukan sudah nyatakan dan bisa sebagai BLUD Bu ya. Dan kemudian asetnya itu boleh dikomersilkan. Nah ini ya mungkin salah satu dari apa yang saya kemukakan tadi, 2 hari aja tidak boleh mungkin SMK ini selesai kalau secara fisiknya, sehingga mungkin bisa di SK-kan untuk bisa dipakai untuk halayak kan. Nah, itu yang kemudian ya, terima kasih banyak Bu, kalau saya gali lagi lebih banyak ini ya. Nanti masih ada toko lain. Baik, mungkin saya lanjut pertanyaan kedua karena saya kunci yang informasi Ibu tadi ada 5. Melibatkan stakeholder secara maksimal, pemberdayaan manajemen sekolah, struktur manajemen, kemudian sumber daya yang saling berkolaborasi, sharing, kemudian aset sekolah bisa dimanfaatkan untuk halayak dalam hal pemanfaatan, dan ini didukung oleh SK provinsi lewat penetapan sebagai sekolah yang bisa dari itu ya. Kemudian yang kedua, ketika Ibu mengidentifikasi nih Bu, kan kita tentunya dari sekian banyak sumber dayanya, dari sekian banyak aset-aset fisik, kemudian lingkungan yang menunjang, bahkan modal-modal modal politiknya yang mungkin ada di dalam, kemudian modal lingkungannya. Ada enggak kendala yang Ibu hadapi? Ada tantangan enggak yang Ibu hadapi? Ada Pak. Ya. Jadi kami kan ada 97 orang di sini Pak. Dari 97 orang itu tentunya punya pemikiran yang berbeda, pemahamannya juga pasti berbeda. Contoh kecilnya saja, tadi saya turun ke bawah Pak, saya ketanya sama kepala labnya, koordinator labnya, saya bilang kenapa ini
rumput di sini ini tinggi sekali, padahal ini sudah beberapa kali sudah ditegur kenapa tidak dimasalkan anak-anak pada saat praktek. Saya bilang seperti itu. Jawabannya cuma satu Pak, dan itu bikin saya geram. Dia cuma bilang, Bu, tidak ada alatnya. Coba Bapak bayangkan, dia bilang tidak ada alatnya, padahal itu cuma rumput. Itu cuma rumput yang misalnya pakai tenaga manusia pun bisa gitu. Nah itu, jadi mungkin kendalanya utamanya di situ Pak. Setiap orang itu tentunya punya pemikiran dan pemahaman yang berbeda itu, karena tidak semua orang punya pikiran bahwa sebenarnya pemanfaatan aset itu tidak melulu hanya soal uang saja. Jadi ketika ada kegiatan itu tidak hanya melulu dengan pendanaan secara nominal saja, tapi bisa juga dengan memanfaatkan aset-aset di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin Pak, kadang-kadang ada rekan yang memang dia sebenarnya tahu tapi dia enggan. Mungkin karena berpikir bahwa gajiku dengan kegiatan apapun sama saja, saya pulang jam berapa juga sama saja. Nah itu jadi permasalahan juga menurut saya Pak, karena tidak semua orang bisa ikhlas kerja gitu. Kendalanya sih mungkin lebih banyak di situ sih menurut saya Pak. Ya mungkin kalau kita tarik benang merahnya Bu, dari 97 ya itu tadi yang tidak ada. Nah, mengubah manusia jauh lebih susah daripada membuat yang kemudian. Dan disitulah mungkin peran pentingnya seorang leader Bu ya. Ya kalau sebenarnya kalau kapasitas saya rasa teman-teman yang ada terutama yang sudah lama di profesi guru semua bisa, tapi dalam hal mengambil keputusan itu mungkin yang agak berbeda kapasitas kita. Nah, 97 bukan kelompok kecil. Kalau kita tidak kelola dengan bagus bisa jadi menjadi bumerang menjadi masalah. Ya, jadi oleh karenanya kendala yang Ibu hadapi tentunya bagaimana membangun kesadaran seperti yang Ibu sampaikan tadi, fakta yang ada yang barusan, tapi saya tidak ke situ Bu. Tapi bagaimana karakter yang berbeda itu kita mampu memberdayakan sesuai dengan, karena di antara karakter yang berbeda pasti punya potensi yang berbeda-beda dan menjadi sebuah kekayaan Bu ya. Nah kemudian motivasi yang berbeda tadi, contoh kecil saja bahwa karena mungkin tidak ada kemauan sehingga segala sesuatu dibentukkan pada nilai nominal. Tapi padahal kalau ada keinginan motivasinya tinggi kan bisa jadi yang kendala tadi itu menjadi ringan. Itu jadi kendala-kendala yang ada tidak pada secara fisik melihat, tapi bagaimana kendala yang ada terkait dengan sumber daya Bu ya, sumber daya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah untuk respon yang kedua terkait kendala yang sangat berarti bagaimana meramu sumber daya yang ada di dalam ya. Kemudian yang berikutnya Bu, ketika Ibu melakukan identifikasi ini baik sebelum maupun sesudah ketika kegiatan kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Ya, setelah apakah ada hal yang baru atau ada hal yang menarik, ataukah mungkin ada yang sesuatu dorongan setelahnya, atau perasaan baik sesudah maupun sebelum dilakukan? Setelah diidentifikasi ternyata ada aset yang bermanfaat gitu ya. Sangat cerita hebat kita kemarin seperti itu. Kalau ditanyakan bagaimana perasaan saya sebelum dan sesudahnya Pak, kalau sebelum pasti namanya sebelum ya Pak ya, kita kan belum tahu. Ini gak ada kegiatan besar ini, dananya terbatas, ini bagaimana caranya, pasti bingung ya Pak ya gitu. Tapi sesudahnya kegiatan itu ternyata berjalan lancar, dan itu dengan nominal yang terbatas tapi semuanya bisa berjalan dengan baik, bahkan di luar dari ekspektasi saya. Ini contoh kecilnya kemarin pada kegiatan job fair, itu kan membutuhkan biaya sangat besar. Bahkan tamu yang datang tuh mengatakan bahwa ini kalau saya perkirakan Bu Jatuh bisa sampai 50 juta lebih dananya. Tapi ternyata dengan dana yang diperkirakan orang 50 juta itu kami hanya menghabiskan dana sekitar 19 juta saja. Dan itu saya apresiasi sekali dengan beberapa teman, dan itu mungkin tidak akan terjadi kalau tanpa adanya kerjasama semua ya Pak ya. Ternyata dia punya ini Pak, istilahnya teman saya, rekan saya ini dia punya kolega, koneksi di luar itu banyak. Iya, jadi dengan mungkin caranya berkomunikasi, caranya menarik orang dengan daya apa namanya itu Pak, itu sanggup memberikan bantuan ke sekolah tanpa embel-embel apapun, tanpa
kita bayar gitu nah Pak. Sukarela, Ya, Bu. sukarela seperti Sukarela. itu. Nah itu sungguh saya apresiasi sekali untuk keberhasilan itu Pak. Ya, baik Bu. Bahwa apa Ibu yang kemudian tadi menarik kesimpulan perasaan setelah ada kecemasannya, Ya, ya kan cemas, sudah terjadi bingung, ternyata tidak, ya. hasilnya di luar ekspektasi. Ya, Ya kalau kita semoga ini sama ketika belum pemetaan sampai dengan sesudah. betul. Nah kalau apa di luar dari ekspektasi kita berarti nilai tingkat kepuasannya tinggi kan Bu, seperti itu Bu ya. Ya. Oleh karenanya tadi didorong oleh bagaimana Ibu punya sumber daya yang sudah membangun kemitraan selama ini, sehingga ketika dibutuhkan partisipasinya itu sangat mudah kita lakukan. Tentunya kan kemitraan yang